Andreas Ishak. Kemudian ada Ibu Sri Kartini dari Makassar. Ibu Ninu. Ibu Ninu dari mana ya? Kalau boleh Dari tahu. Bali, Bu. Dari Bali ya. Selamat datang Ibu Ninu. Kemudian Ibu Yana atau Saudari Yana Anggiwati. Yana Inggawati. Inggawati, sore Ibu. Bu Yana Inggawati. Ibu Yana dari mana Ibu? Dari Bali, temennya Bu Vero. Baik, baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Oh, ada yang datang juga lagi. Siapa lagi yang belum saya sebut ya? Shalom juga untuk Pak Jerry yang sudah hadir malam hari ini dari Bali. Kemudian ada Galaxy A31. Bisa tolong perkenalkan diri Bapak Ibu? Iya, Mbak Sabto dari Bali. Oh, shalom Bapak. Ya, Tuhan Shalom. berkati. Amin. Ya. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, kita akan berdoa. Tema yang diberikan malam hari ini adalah tidak ada yang remeh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon Engkau perlengkapi hamba-Mu, apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, perlengkapi supaya hamba-Mu Engkau pakai secara luar biasa malam hari ini Tuhan, untuk memperlengkapi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, semua pemberitaan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan hamba-Mu, dan juga atas kami semua yang mendengarkan. Kau beri kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam diskusi juga kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami untuk melihat, untuk membuka hati kami sebagai tanah yang subur yang siap Engkau taburi dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak sempat hadir ataupun yang dalam kedukaan seperti Pak Sinto, kami teringat telah kehilangan adik terkasih Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan penghiburan. Teman-teman kami lain atau Bapak Ibu yang lain yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan berikan kekuatan. Terpuji namamu Tuhan. Seluruh acara malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Oma Vero yang akan memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Silakan, Oma. Di-unmute dulu, Oma. Shalom semuanya, selamat malam. Kita berdoa kembali. Bapa, Engkau sungguh amat baik. Kami terlalu yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Walaupun melalui udara, tapi kuasa-Mu melindungi kami semuanya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang berbicara pada kami. Pimpin hati pikiran kami semuanya. Sehingga apa yang hamba lakukan Tuhan, hamba bicarakan semuanya semata-mata dari Engkau sendiri. Jamah kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Masih suasana tahun baru ya. Jadi semangat baru, pikiran baru, semuanya baru ya. Nah, kita mau sama-sama belajar karena aku dikasih ayat dan tema sendiri sama dari Pak Sinto, yaitu tak ada yang remeh. Nah, aku pikir-pikir apa ini tak ada yang remeh. Oh iya. Jadi kita mau baca di Mazmur 103 ayat 13 sampai 14 ya. Kita sama-sama baca. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita
Dia ingat bahwa kita ini dari debu. Nah, jadi Bapa yang menciptakan kita. Nah, kepuasan kemudian adalah produk dari hati yang beristirahat dalam Tuhan. Kenikmatan jiwa atas kedamaian itulah yang melampaui segala akal. Ini adalah hasil dari kehendak saya untuk tunduk pada kehendak ilahi. Sama kita sadar, kita semua ini diciptakan dari debu ya. Ini adalah jaminan terberkati bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan bahkan sekarang membuat segala sesuatu bekerja sama demi kebaikan kita semua yang terakhir. Tuhan itu menciptakan itu luar biasa ya. Kita ini siapa? Tetapi kita percaya Bapa itu kita adalah Yesus Kristus. Renungan kali ini menyerukan kepada kita untuk membawa jiwa kita beristirahat dalam Tuhan. Untuk hidup dalam kasih. Yang setia dan berharap kepada kebenarannya. Yang menjadi pondasi dan keselamatan kehidupan kekal kita. Saya berkali-kali membawa diri saya ke dalam kasih Allah. Dan berseru-seru bahwa yang paling saya butuhkan adalah kasih-Nya. Saya tidak membutuhkan yang lain selain Dia saja. Jadi kasih Bapa itu sungguh-sungguh amat luar biasa. Ya, ajaib adanya. Saya sendiri ya akhir-akhir ini ya sudah 11 tahun lah ditinggal suami. Saya bergaul erat semakin hari semakin saya cari perkenangan Tuhan ya. Manakala aku jauh sedikit wah dapat teguran. Ya, dapat teguran. Nah, di sini. Namun faktanya saya gagal untuk menginginkan Dia. Saya seringkali beristirahat dalam hikmat saya yang lemah. Saya beristirahat dalam kebenaran saya yang semu dan kehebatan saya yang lemah dan tidak berdaya. Saya mengeluarkan diri saya dari kuasa Roh Kudus dan hidup berdasarkan keinginan saya sendiri. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dapat beristirahat dalam kasih Allah yang benar dan kudus. Tanpa kita masuk dalam naungan Roh Kudus, wah kita jadi lemah. Ya. Kita hidup ini di dunia yang penuh dosa, penuh godaan. Ya. Jadi kalau kita tidak betul-betul hidup dekat-dekat dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah penasehat, penghibur, penolong. Nah, kita harus dekat dengan Dia. Kalau tidak kita diseret dengan berbagai macam godaan. Mari kita telusuri beberapa macam kesusahan yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita semua pernah jatuh. Kita semua orang-orang berdosa yang seringkali tidak menginginkan Allah dan lari dari ikatan kasih-Nya yang melimpah. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Ya. Kita melupakan kasih-Nya yang seperti seorang ayah. Kita melupakan Dia dan memberikan diri kita dikasihi oleh diri sendiri dan orang lain. Kita bodoh dalam hal ini. Kita terus mencari kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Sampai akhirnya kita frustasi dan merasa kosong dalam keubangan yang kita buat untuk memuaskan diri sendiri. Ya, kita lupa bahwa ada seorang Bapa yang sangat mengasihi kita. Kadang-kadang kita pakai pikiran sendiri, kekuatan sendiri, bayang-bayang sendiri. Wah, ini repot ya. Nah, bagaimana merenungkan Allah sebagai seorang ayah? Kita mau baca di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa oleh Bapa. Nah, itu yang harus kita tahu bahwa kita diberi kuasa. Kita bukan dianggap remeh. Ya, di sini judulnya tak ada yang remeh. Kita ini kalau jadi begini, kita kan dikasih pilihan. Kita tahu Bapak kita itu siapa. Nah, kalau kita ngerti bahwa Bapak kita ini kita anak raja, nah kita tidak bisa dianggap remeh sama orang-orang lain, tidak bisa.
Orang dunia nggak bisa nganggap remeh kita. Nah, kenapa kita nggak remeh? Karena kita sendiri membawa bergaul dengan orang-orang yang lain yang remeh-remeh juga. Ya kan? Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Inilah inti dari apa yang Alkitab sampaikan, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah disalibkan, menjadikan kita anak Allah. Kita dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kitalah orang-orang berdosa yang binasa. Namun karena kasih-Nya saja, kebesaran rahmat-Nya, kita diselamatkan dari dosa. Kita yang dahulu anak-anak kesayangan dosa, musuh Allah dan pasti binasa, dibebaskan dari perbudakan dosa, dari kata dosa yang membinasakan. Kita kini diberikan kehidupan baru untuk dijadikan anak Allah yang dicintai, untuk hidup melakukan kehendak-Nya. Kita dapat menikmati kemuliaan Allah Bapa dalam Kristus Tuhan kita. Jadi setiap saat saya bilang, saya adalah kebenaran dalam Kristus Tuhan. Saya sudah diberkati, saya sudah dibebaskan, saya sudah diberi kuasa, saya dalam keadaan sehat. Nah, jadi deklarasikan dengan kata-kata, didengung-dengungkan itu bahwa kita adalah anak raja, kita adalah anak kerajaan Allah yang sudah dibenarkan. Nah, jadi begitu ada intimidasi, diingatkan dosa kisah kita dulu gini-gini, oh itu sudah hancur, itu dulu. Tapi sekarang saya adalah anak raja. Kalau dulu mungkin kita belum kenal firman kan, wah kita anak setan, anak iblis, sembarangan hidup kita. Tapi begitu Tuhan datang menebus kita, dan kita mengakui bahwa Bapa kita itu adalah anak kerajaan Allah. Nah, kita mesti mengakui dong, kita kasih cap diri kita, saya adalah kebenaran dalam Kristus. Saya sudah diberkati, saya sudah dikasihi, saya sudah diberi kuasa. Wah, kita bangga dong. Nah, otomatis kalau begitu ada serangan atau apa, kita sudah tahu, oh ini saya kerajaan Allah. Kalau saya berbuat sesuatu malu dong. Kita mempermalukan kita punya Bapa. Gitu. Nah, kenapa banyak orang berbuat dosa? Karena dia tidak tahu jati dirinya. Ah, biar aja, saya kan juga anak gampangan. Anak, ya gitu. Nah, tapi kalau kita ini bangga kita punya Allah, kita punya Yesus Kristus adalah Bapa kita, kita malu, kita hati-hati sekali kalau mau berbuat sesuatu. Nah, di sini Efesus 2 ayat 4 ya. Tetapi Allah kaya dengan rahmat. Ia sangat mengasihi kita. Sehingga walaupun kita mati karena pelanggaran dari dosa kita, Ia menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia-Nya yang tidak patut kita terima. Ia membangkitkan kita dari kematian dengan Yesus Kristus. Dan melalui hubungan dengan Kristus, kita telah menerima tempat kemuliaan di surga. Ia ingin menunjukkan untuk selama-lamanya betapa besar rahmat-Nya, kebaikannya yang telah ditunjukkannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Semua melalui Yesus Kristus. Nah, kita harus pegang bahwa Bapa kita itu Yesus Kristus. Jangan sampai kita melangkah mempermalukan namanya. Ya kan? Gitu. Jadi jangan mau anggap kita ini remeh. Oh, sorry, kita sudah anak kerajaan Allah. Kebenaran Injil inilah yang menjadi pondasi kehidupan kita sekarang. Yang terus setiap hari haruslah tertanam di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita adalah anak Allah yang dikasihi. Kasih Allah membawa kita untuk datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Ya, begitu. Bertobat artinya tidak melakukan lagi apa yang dulu pernah kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran. Kalau menyesal itu belum bisa dibilang bertobat. Menyesal, aduh, aku tidak mencuri lagi, kenapa ya? Tapi besok melihat barangnya orang, ambil lagi. Itu bukan bertobat. Ya, waduh, menyesal, kenapa aku selingkuh? Tapi besok digoda, selingkuh lagi. Itu bukan bertobat. Karena apa? Di konsepnya itu
Dia tidak ada bahwa ini, dia tidak bangga toh menjadi anak raja. Jadi kita ini harus tahu diri. Harus kita bangga menjadi anak raja, kita sudah ditebus. Kita ini anak raja. Nah, anak raja tidak mungkin dong mempermalukan ayahnya. Godaan tetap ada, pastilah selama kita masih hidup, pasti godaan tetap lalu-lalang di muka kita. Kalau bisa terus dikejar sama kita. Tapi kita mesti pegang prinsip. Nah, bahwa saya ini anak raja, saya adalah kebenaran dalam Kristus, saya sudah dibenarkan. Saya kebenaran dalam Yesus Kristus, saya sudah diberkati. Saya sudah diberi kuasa. Nah, kuasa apa? Kuasa perkataan bahwa saya adalah anak raja. Nah, ketika kita tahu betapa kita dikasihi, kasih Allah inilah yang membawa kita pada penyerahan diri, pada penyertaannya. Kasih inilah yang menjadikan kita anak-anak Allah yang sungguh-sungguh memberikan diri untuk menyenangkan Bapa, yaitu Allah yang bersukacita di dalam Dia. Kalau kita sudah dibebaskan, kita sudah diberkati, kita sudah dikasihi, marilah kita membalas kebaikan Tuhan, menyenangkan hatinya. Tanya dia, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya, gitu. Renungan Mazmur di 33 ayat 4 ya, kesetiaan Tuhan. Kita merenungkan kesetiaan Tuhan bagaimana. Betapa Tuhan itu ya mencari kita yang sudah berdosa ini, dia tebus kita, dia angkat derajat kita, luar biasa. Masih kita mau balas. Hati-hati saudara, kalau kita sudah dibenarkan, kita sudah dibebaskan, terus kita jatuh lagi, waduh, bangkit itu susah, ya. Pegang itu, pegang, ya. Dulu kita tidak tahu apa-apa, oke, ya. Aku banyak pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan. Tapi begitu kita diangkat, kita dirangkul dengan kasihnya, kita dibebaskan, mari saudara kita pegang erat itu. Jangan sampai kita lepas lagi dari genggamannya. Kalau kita lepas, wah, hancur-hancuran dah. Kapan kita mau bangkit lagi? Waduh, memikirkan aja itu, aduh sudah. Waduh, Tuhan jangan sampai, Tuhan jangan. Ya, nah. Mari ini kita tahu bahwa Allah ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa Allah memampukan kita untuk taat kepada kehendaknya. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah melimpah untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Menjadikan kita orang-orang percaya yang bertobat. Betul-betul bertobat. Jangan menjadi tomat-tomatan gitu loh. Umur kita ini semakin hari kita tidak tahu ya. Satu persatu sudah ada di pangkuannya, ya. Hampir setiap saat saya banyak grup baru bangun turut berduka cita, siapa lagi ini? Satu hari bisa 1, bisa 2, bisa 3. Aduh Tuhan. Nah, apakah kita tidak mau memperbaharui diri cepat? Waduh, menyesal deh kita. Nah, di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita percaya Tuhan turut bekerja. Jadi kalau kita lemah, pastilah kita ini dalam keadaan-keadaan begini, kadang-kadang lemah, jenuh. Saya juga merasakan ya, gitu. Ya, mana soal ekonomi, ya soal anak-anak, ya soal pelayanan, banyak prosesnya. Tapi selalu pegang firman. Percaya, pegang firman. Ya, seperti Roma 8 ayat 28. Saya percaya Tuhan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang saya harus lakukan sekarang? Tak kuat lagi. Ya, sebentar datang lagi. Proses lain. Aku tahu Tuhan, Engkau berjalan di depanku. Nah, Engkau berjalan bersamaku. Kuat lagi. Besok datang lagi. Aku percaya Tuhan terbit atasku. Di Yesaya 60. Kuat lagi. Nah, kan ada firman kita pegang. Firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kalau kita tidak pernah baca, tidak pernah renungkan, kita tidak pernah praktek, lemah, hancurlah percaya kita. Percaya. Sebab Tuhan sudah janji.
Firmanku adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kenapa kita tidak memegang itu firman? Supaya teranglah jalan kita. Coba tidak baca firman satu hari. Gelap dah. Lemas. Wih, pusing dah. Iya. Mari kita mengingat diri yang adalah debu. Allah sangat mengenal kita. Sebab kita ini diciptakan oleh dirinya sendiri. Dan untuk dirinya sendiri, kita adalah debu yang diberikan napas. Langsung dari diri Allah sendiri. Sebab kita adalah gambarnya, ciptaannya yang sungguh amat baik. Sebab kita adalah kekasihnya yang memancarkan kemuliaan di dalam dunia ini. Memang kita dari debu. Allah sangat mengetahui itu. Namun pada saat yang sama, jiwa kita berasal dari kuasanya yang diberikan kepada kita, bahkan kita hampir sama seperti Allah. Namun di dalam dosa, kita yang adalah debu kehilangan identitas diri kita. Kita telah mati karena kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, sekarang kita dapat melihat manusia binasa karena kebenarannya masing-masing. Nah, mari kita telusuri beberapa macam kesusahan yang sering terjadi dalam hidup ini. Karena Dia yang benar-benar mengasihi kita, inilah kebenaran yang Alkitab sampaikan. Bahwa Dia sendiri datang kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari kehidupan yang sia-sia. Kebenaran tentang bahwa kita dari debu seharusnya menyadarkan kita bahwa kita ini bukanlah Tuhan. Kita ini ciptaan yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Maka melalui perenungan ini, kita yang adalah debu binasa telah diselamatkan, dibebaskan dari kutuk. Karena Injil memberitakan kutuk yang seharusnya dilimpahkan kepada kita telah ditimpakan kepada Kristus. Maka sekarang di dalam Kristus seperti yang dijelaskan oleh aktor Pink, kita dapat dengan sengaja oleh karena kuasa yang berasal dari Roh Kudus datang kepada Allah untuk beristirahat, bahwa hidup kita aman dalam genggaman tangannya yang penuh kasih. Ya, kita sekarang sudah aman kalau memang kita betul-betul dalam genggamannya. Jangan kau lepaskan lagi. Datanglah kepadanya dengan pengakuan dosa dan percayalah bahwa ketika kita diampuni, kita berkehendak untuk taat kepadanya. Kita debu binasa, kini menerima kemuliaan. Untuk memuliakan Dia, kita menerima kuasa untuk mematikan dosa dan hidup bersukacita dalam Dia. Salah satu kutipan yang sangat terkenal dari John Piper yang mempengaruhi cara berpikir saya. Sehingga saya terus hidup menginginkan Kristus dan benar-benar membawa jiwa saya dipuaskan dalam Dia. Untuk melayani Dia dan melakukan kehendaknya di dalam dunia yang menuju kebinasaan. Tuhan paling dimuliakan dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Kita harus puas dalam genggaman Tuhan. Selalu mengucap syukur, selalu menyembah Dia. Karena siapa yang kita mau sembah lagi selain Kristus? Jadi mari kita pegang erat firman-Nya. Setiap saat kita bergaul erat dengan firman-Nya. Karena hanya firman-lah yang selalu menguatkan hidup kita. Dalam segala aspek proses hidup ini. Ya, makanya kenapa ada orang lemah? Karena kurang dia erat sama firman. Kan sudah dikasih tahu, firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua jawaban ada di dalam firmanku. Apa yang pernah aku firmankan tidak akan kembali kepadaku. Nah, kenapa kita tidak baca? Kita bikin resep itu dalam hidup kita. Kita pandang enteng, pakai jalan sendiri. Nah, rusak lah. Jadi kalau diperintahkan, marilah saudaraku kita. Jangan pandang enteng itu firman.
percayalah bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Ya. Setiap manusia penuh dengan proses, macam-macam. Ya, saya baru tadi sering kabar-kabar sama ipar. Ipar saya semua ya sudah tinggal juga janda. Saudara saya juga ada 3 juga janda. Nah semuanya problemnya lain-lain. Ya, yang satu baru pulang Amerika jalan-jalan. Weh, saya bilang hebat ya kamu jalan. Iya. Karena apa? Anaknya 2 sudah nikah sudah lama, tidak ada cucunya. Nah, ya kan? Jadi jalan-jalan terus. Nah, saya jawab, iya, hebat kamu. Saya juga bersyukur, berterima kasih. Sudah lewat lah. Dulu aku juga pernah ke luar negeri apa. Sekarang saya kayak cucu, kayak cicit. Oh iya, betul. Kita ketawa di dalam WA-WA-an ya. Nah, jadi setiap saya telusuri orang, kalau kita tidak pernah merasa bersyukur, susahlah hidup ini. Tetap mengucap syukur apapun itu. Ya, nah, kadang-kadang orang, aduh, saya ini seumur umur belum pernah ke luar negeri. Ya, kenapa mesti ke luar negeri? Emangnya di Alkitab bilang kita harus ke luar negeri? Enggak kan? Kalau memang enggak, ya udah syukuri aja. Nah, ada orang bilang, aduh, saya sudah keliling, tapi masih aku merasa sepi. Kenapa? Tidak punya anak. Loh, lain lagi kan ceritanya. Nah, ada juga orang tidak pernah keluar pulau. Nggak pernah. Di kotanya aja. Jadi apa-apa tuh. Bersyukurlah dalam segala hal. Itu aja. Jika kita sudah hati pikiran kita bersyukur dalam segala hal, hidup kita akan bahagia. Banyak saya telusuri. Ada orang, aduh Oma, sampai kapan ya aku ini sudah tua, masa aku tinggal di kos-kosan saja? Lah, emangnya kau sehat? Emangnya kau bagaimana? Tidak bahagia hidup di kos? Iya, sampai kapan? Aku kan juga mau rumah hak milik. Banyak orang kaya. Ya, saya punya pendatua gereja. Kalau ke kantornya, itu sertifikat begini. Pusing. Loh, kenapa sih? Pusing. Mau bayar pajaknya, mau bayar ininya, tidak ada yang urus, tidak ada ya. Itu hak milik. Lu mati biasa masa mau bawa itu sertifikat begini? Ya enggak lah. Jadi yang tinggal di kos mengeluh, yang punya sertifikat begini mengeluh. La ilah. Karena apa? Firman itu tidak hidup dalam dirinya. Waktu kos-kosan mengeluh, mau rumah sendiri, dikasihlah sama Tuhan 1 arah, puji Tuhan. 1 arah, tahun depan minta lagi 2 arah. Tahun depan minta lagi 3 arah. Sudah punya 5 arah, mengeluh. Aduh, saya nggak mati. Bayar pajak, tidak ada pembantu, bayar listrik. Dah, kita minta toh. Saya ini ngalami juga. Waktu tidak ada mobil, minta mobil. Sampai saya punya mobil pernah 5. Beberapa tahun yang terakhir ini Tuhan bilang jual semuanya. Tuhan, ngapain mau jual? Terus mau pakai pelayanan gimana? Sabar. Kau tinggal tindis, Grab, naik. Nggak usah kau kasih jalan-jalan mobil, dia bilang. Ya kan? Nggak usah itu kau mau cari macet, parkir sana, bayar pajak, bayar ini. Bedanya apa sih sebenarnya? Ya, aku renung kayak iya ya. Bedanya apa sih? Sama kok. Mobil pribadi dengan mobil Grab apa bedanya? Aku lebih ringan. Tidak usah saya mikir-mikir lagi. Bahwa kalau saya mau keluar kota, waduh, ini aku siapa yang cuci, siapa yang ini, siapa yang ini. Hai. Sekarang bebas aku. Ya, kapan saya mau pergi tinggal datang. Duduk tenang. Tuhan bilang duduk di muka. Kenapa Tuhan? Injil itu sopir. Oh, itu maksudnya Tuhan suruh saya jual mobil. Coba. Ya Tuhan.
Nurut aja. Jadi sekarang ini bergaulah dengan Roh Kudus. Ya, bergaulah dengan Roh Kudus. Saya hobinya, ya. Saya hobinya, waduh, baju, tas, sepatu, pokoknya. Ya itu cewek tuh. Satu waktu Tuhan kasih ajaran sama saya. Saya itu kalau buka online, tindis, beli lagi. Pokoknya yang datang tidak sesuai. Memarah, ya salah sendiri. Namanya online. Satu waktu datang apa? 4 sama semuanya. Kecil lagi. Loh, kok bisa, Kak? Saya tindis. Waduh, aku nangis sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kali ini tidak mau lagi belanja-belanja. Pokoknya waktu itu tidak akan. Jadi lewat. Apakah saya kekurangan? Juga tidak. Dia bilang, apakah kamu itu hobimu cuma begitu-begitu saja? Itu baju bongkar, kasih, bagikan. Ya udah, saya nurut. Ini. Ini baju ini berkat lagi datang. Coba aku berikan, datang lagi. Besok itu datang lagi. Dia sudah dipersembel. Aku ada kirim lagi. Oke, terima kasih. Gitu. Nah, hiduplah sesuai firman. Kita ini anak kerajaan Allah. Percayalah. Ya, bukan kita ini anak gampangan. Tak ada yang remeh. Tidak mungkin kalau kita ngakui kita adalah kerajaan Allah, kita dipandang orang. Hiduplah sesuai firman. Jangan pernah melanggar firman. Kenapa ada orang seperti diremehkan? Karena apa? Dia keluar dari jalur firman. Iya kan? Firman itu memberikan kita pilihan. Lu mau ikut saya atau kau mau melanggar saya? Nah, memang tidak gampang, tapi kalau kita tiap hari ya latihan, tiap hari baca 1 ayat dulu, ya lama-lama 2 ayat, 3 ayat, terus praktek. Oh, tidak gampang memang praktek, iya toh. Tapi mari saudaraku, kita praktek terus. Nah, gitu. Mari masuk. Percayalah. Tuhan itu baik. Sangat-sangat baik. Ya. Tidak pernah kita ditinggalkan. Jadi, apa masalah dalam hidupmu? Masuklah dalam firman-Nya, lakukan. Ya. Lakukan. Hidupmu akan bahagia. Saya di proses Tuhan, saya enjoy aja. Saya pikir, ya sama dengan kita kuliah tuh. Sama. Belajar terus. Mau sampai kapan? Terserah Tuhan juga. Ya kan? Nah, jadi kalau orang bilang, waduh kenapa begini. Saya ya ketawa saja. Ya, sekarang saya kurang memang keluar. Karena saya masuk dalam keluarga dulu. Saya bilang, anak-anak saya doain dan banyak perubahan. Jangan pandang enteng dengan doa. Doa orang benar sangat-sangat besar kuasanya. Satu persatu Tuhan bebaskan. Ya, banyak. Jadi mulut kita ini ya, kita pergunakan untuk kata-kata positif. Ya. Baca saja firman-Nya, ya kan? Satu diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Nah, ya kan? Jadi bapak saya, mama saya, saudara-saudara saya, nah sekarang anak-anak mulai. Nah, dulunya tidak mau ke gereja, tidak mau ini. Oh, saya coba bilang, Tuhan, mari kita belajar. Ngomong sama Bapak. Tiap saat. Karena Bapak. Kita kan ada anak. Ngomong kenapa kita mau malu sama Bapak. Apa engkau berfirman, satu diselamatkan, semua diselamatkan. Kok cuma saya yang ngerti?
Anak-anakku mana Tuhan? Aku tidak bisa menjangkau mereka karena mereka sudah nikah semua, punya rumah tangga masing-masing. Tapi Engkau berjanji, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan, Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan anak-anakmu. Oh, dia bilang Tuhan, sabar. Nah, Engkau terus berkarya, Engkau terus berkarya. Itu bagian saya. Ya udah, saya diam aja. Dan satu persatu, saya lihat. Mah, saya begini. Saya juga, oke. Iya ya mak ya. Oh iya ya mak ya. Wah, udah. Nggak usah suruh-suruh. Pokoknya kita tidak usah suruh orang. Kita tidak usah mengubah orang. Siapapun itu bukan hak kita. Kita cuma bisa memohon kepada yang menciptakannya. Apa yang harus kita perbuat. Kita cuma bisa doain. Terus kita rubah diri kita sendiri. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kunci untuk menjalani kehidupan yang terbaik mulailah cara Anda menyambutnya setiap hari. Apa? Perubahan diri kita sendiri. Itulah pelayanan. Nah, kita mau suruh-suruh orang, percuma. Bukan hak kamu. Kau sendiri tidak bisa berubah, kau mau suruh-suruh orang. Tuhan bilang. Jadilah orang yang berintegritas. Ya, toh? Di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi rubah dulu diri kita sendiri. 9 buah roh. Apakah engkau sudah punya kasih? Apakah engkau sudah setia? Apakah engkau sudah taat? Apakah engkau sudah sabar? Apakah engkau sudah penguasaan diri? Itu setiap saat kita mesti robah satu persatu. Tidak gampang tapi pasti bisa. Ya. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berintegritas, yang terhormat. Sebab kita adalah raja bukan debu. Dan dapat dipercaya. Orang berintegritas sifatnya terbuka, jujur dan menepati kata-katanya. Ia tidak memiliki agenda tersembunyi atau motivasi yang lain. Ya. Ia tidak membutuhkan kontrak sah untuk memaksakan memenuhi komitmennya. Orang-orang berintegritas sama saja sikapnya secara pribadi seperti di depan umum. Mereka melakukan yang benar entah orang melihat atau tidak. Nah, jadi tidak usah kita cari-cari muka di muka orang. Ya, tidak usah. Mau memberi oke, tidak usah kita pamer-pamer. Ada teman saya, begitu dia kasih keramik gereja, wah WA saya, posting di WA. Coba Fer, aku tolong gereja itu. Yang tanya kau siapa? Cuma keramik 5 dos lu mau masukkan di WA. Ya ampun. Nggak usah lah Ci. Lu mau ngasih ya ngasih. Nggak usah kau pamer-pamer. Gitu. Nah. Waktu saya pelayanan sama dia tanya saya, kau kasih apa tadi itu Ibu Gembala? Nah, kau mau tahu aja sih. Saya kasih cincin. Palsu atau yang asli? Ya. Nggak usah tahu. Yang penting Tuhan tahu. Tuhan kita senangkan, itu aja. Ya kan? Mari saudaraku. Tuhan hanya akan mempercayai kita apabila kita setia dengan hal kecil. Ingatlah, kehidupan kita adalah sebuah buku terbuka di hadapan Tuhan. Ia melihat hati dan motivasi kita. Lah kita memberi ini mau dilihat atau mau dibilang apa-apa, ya kan? Tidak ada batasan pada apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda saat ini. Yang mengetahui bahwa ia dapat mempercayai kita. Marilah kita belajar sama-sama. Ya toh? Memang tidak gampang, betul. Tapi kalau kita mau belajar dengan hal-hal kecil dulu lah. Nanti Tuhan kasih kita yang besar-besar. Ya kan? Mana saudaraku, pada malam hari ini ya, judul tak ada
Tak ada yang remeh, betul. Kita ini bukan anak gampangan. Kita adalah anak kerajaan surga. Ya, kita adalah anak kerajaan surga. Mari kita hidup sesuai dengan apa kehendak Bapa. Ya, tanya dia, sehingga dia memberikan kita hikmat, kuasa, damai sejahtera. Hidup ini indah, saudaraku. Tapi kalau kita pakai pikiran kita sendiri, aduh, babak belur. Saya pernah babak belur waktu saya tidak tahu firman, berjalanlah sendiri. Apa pakai seperti saya jalannya seperti ini? Waduh, hancur dah. Hancur. Tapi saya hati-hati sekarang ya. Mari kita setiap kali kita berdoa, kita akan mendapat makna yang baru. Setiap kali kita berdoa pasti ada kekuatan baru yang kita peroleh di tahun yang baru ini. Ya, orang bilang, 2023 itu gelap. Dunia bilang gelap. Tapi Tuhan menciptakan gelap, dia juga menciptakan terang. Nah sekarang kita mau perkatakan apa? Teranglah. Kita adalah terang. Biarkan dunia gelap, kita adalah terang, anak-anak raja. Doa adalah jembatan yang mempersatukan kita dengan Tuhan dan sesama. Doa adalah jalan terbaik ketika kita buntu. Nah, ya kalau dunia gelap, kita berdoa supaya jadilah terang. Pakailah aku ini Tuhan menjadi terang bagi sesamaku. Ya kan? Doa adalah jalan terbaik ketika kita sakit hati. Nah, supaya kita menerangi semua yang sakit-sakit hati, kita sembuhkan yang sakit hati. Doa adalah jalan terbaik ketika kita dihianati. Doa adalah jalan terbaik ketika kita difitnah. Doa mempunyai kekuatan dasar untuk mengetuk hati Tuhan. Doa tidak mampu mengulang waktu, tetapi mampu membuat peluang datang kembali. Doa tidak bisa memperbaiki hati yang hancur, tetapi mampu mengubah menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu memberi pengertian menjadi harapan. Doa tidak selalu dapat mengubah kebutuhan dan keinginan kita, tetapi mampu membuat kita sesuai keinginan dengan kehendaknya Tuhan. Doa yang mengalir dari hati yang tulus, ikhlas akan berbuah. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan jauh, sebab dia selalu dekat dan bahkan dia hanya sejauh doa. Yakinlah bahwa doa mempunyai kekuatan dasar, mampu mengubah keraguan menjadi keyakinan, putus asa menjadi harapan. Kuasa doa lebih kuat daripada penolakan manusia, sebab saat kita berdoa ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita, yang berkuasa di atas segalanya. Ya, mari saudaraku. Pada bulan pertama Januari tahun 2023 mau prediksi manusia, tidak usah mau kita dengar itu. Mari kita mau dengar apa kata firman Tuhan. Mau gelap apapun, tetapi Tuhan mampu menciptakan terang. Itu pegang kata-katanya. Ya, mau krisis apapun, kita anak kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran Tuhan, kita pasti tetap kuat. Percaya, Tuhan kita itu luar biasa, ajaib adanya. Kita jangan dipandang remeh, tetapi kita adalah anak kerajaan Allah. Dia menciptakan kita untuk menjadi terang, bukan menjadi gelap. Biarkan dunia gelap, tapi kita diciptakan menjadi anak-anak terang. Dan terang itulah yang menyinari dimanapun kita berada. Ya kan? Iya. Bagaimana caranya ya? Minta hikmat sama Tuhan. Sementara lah. Kalau kita membawa terang dimanapun kita berada, kita sendiri yang tahu. Ya. Apakah kita datang? Ini si penipu datang. Nah, ini tukang selingkuh datang. Ini tukang gosip datang. Nah itu bukan membawa terang, tetapi menjadi gelaplah tambah dunia ini. Nah. Jadi kita sendiri bagaimana? Apakah kita sudah jadi anak terang atau anak-anak gelap? Hanya kita yang tahu. Tapi kalau kita mengaku kita adalah anak kerajaan Allah,
pasti kita membawa terang dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan senantiasa berhasil. Apapun yang kita berada di tengah-tengah mereka, kita menjadi terang bagi sesama. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Apapun itu Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Mari Tuhan, tetap bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sebab banyak godaan di mana-mana Tuhan. Tetapi kamu mau belajar lebih kuat Tuhan bersama Engkau Roh Kudus. Engkau Roh Kudus penolong, penasehat yang ajaib. Pimpin kami terus setiap jalan hati pikiran kami ya Bapa. Seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pakai kami semuanya ya Tuhan. Baik yang hadir di Zoom ini, baik yang berhalangan, baik dimanapun saudara-saudara kami berada ya Bapa. Kami ini anak-anak-Mu. Engkau berjanji Tuhan, jadikan kami terang dunia ya Tuhan. Di dalam kegelapan ini, pakai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami punya Allah yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Oh, pakai Tuhan grup ini selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih, pakai kami semuanya. Sehingga satu kelak Tuhan, dimanapun kami berada semuanya Tuhan, kami menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur bahwasanya kasih setiamu untuk selamanya. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih. Amin. Terima kasih Oma. Oma, terima kasih banyak. Sama-sama. Yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati. Semangat Oma yang luar biasa yang patut kita teladani ya, dan juga firman Tuhan yang memberkati kita semua malam hari ini. Selanjutnya saya akan beri kesempatan bagi kita semua. Kalau ada Saya Bapak permisi Ibu. dulu Bu ya. Keluar. Ya. Oke Bu. Iya. Permisi. Maaf ya. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin men-sharingkan apa yang sudah didapat malam hari ini, kami persilakan. Ada? Itu bisa mulai dari Ibu Pendeta Rika. Oh ya. Bu Pendeta Ripka, silakan. Mungkin yang lain dulu, biar Yang lain dulu. karena saya baru ini. Oke, Bu Pendeta. Iya. Silakan, Bapak Ibu. Ini ada yang baru buka kamera ini, Bapak siapa nih Pak? Galaxy A31. Kenalan dulu Pak. Baik. Silakan Pak. Oh, Pak Romo. Oh, Romo ya. Saya bukan Romo Katolik bukan, tetapi orang manggil Romo. Iya, iya. Saya Sabto Woro Iriantono. Saya di Bali, satu pulau dengan Oma Vero. Iya, Pak. Satu Iya. pulau dengan Bagaimana? satu pulau dengan Ibu Ayu dan satu pulau dengan Pak Simon sekarang. Dengan Iya. Pak Jim. Iya, Ya, Banyak dari Bali sini Pak. Bagaimana Pak? Banyak dari Bali juga di sini, ada beberapa ini. iya. Banyak. Ya, Ada banyak. Pak Ya. Jerry juga. Pak Jim. Oh iya, puji Tuhan. Puji Ada yang Tuhan. mau disampaikan, Pak? Bagaimana disampaikan? Ya. Baik, mungkin sedikit ya. Yang temanya yang disampaikan oleh Oma Vero adalah tak ada yang remeh atau tak ada yang diremehkan. Kita memang tidak ada yang meremehkan sebetulnya. Yang meremehkan kita lah musuh-musuh kita. Ya, musuh kita kadang-kadang juga yang ada di dalam kedagingan kita itulah yang membuat kita diremehkan. Karena musuh kita ada 3, yaitu kedagingan, keduniawian, dan iblis sendiri yang mengelola dunia. Ya, tadi juga disampaikan Oma Vero tentang bagaimana sikap kita, bagaimana kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mengasihi berarti
tentunya kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Seperti halnya di Titus 2, itu adalah sebuah perintah. Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah. Ada 3 perintah. Orang dengan segala kewibawaanmu. Kalau dikatakan oleh firman yang disampaikan oleh Oma Vero, kewibawaan di sinilah suatu teladan yang sudah menjadi gaya hidup. Teladan Yesus yang kita ikuti menjadi sesuatu hal gaya hidup setiap saat kita dimanapun berada. Dan kapanpun kita dibutuhkan orang, kita tetap wibawa. Kewibawaan kita adalah di dalam buah roh itu sendiri. Yaitu mulai dari kasih, yang mana kasih itu bukan kasih sembarangan, tapi kasih agape. Kalau kita sudah bisa melakukan kasih agape, sampai dengan penguasaan diri, itulah kita wibawa luar biasa. Puji Tuhan malam hari ini, kita diingatkan, kita itu bukan orang yang remeh. Dan kita tidak mau diremehkan. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, kena unmute, Pak. Suaranya, Pak. Suaranya kena Oh, unmute. suaranya. Buka, Pak, buka mute-nya. Pak, suaranya unmute, Pak. Halo. Suaranya unmute, Pak. Suaranya, Pak. Suaranya Buka unmute. mute-nya, Pak. Mic-nya tertutup, dari tadi bicara nggak ada suaranya, Pak. Nah, Ya, karena ada telepon masuk. Oh. Maaf, tadi saya tolak telepon itu. Jadi sekali lagi saya baru pertama kali dan saya diundang oleh Oma Vero, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk firman-Nya, Oma Vero. Biarlah di dalam grup ini atau seminar ini ada berkat-berkat yang lebih dahsyat lagi sehingga kita ada perubahan menjadi dewasa atau menjadi kewibawa ya. Sehingga janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Banyak orang percaya dianggap rendah. Kenapa demikian? Penjara isinya Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu di penjara. Begitu rendahnya orang-orang percaya, katakanlah seperti itu. Baik, seperti Sambo juga ya, maaf ya. Demikian, monggo kami kembalikan kepada Ibu Ayu. Iya. Terima kasih Bapak Pak Sabto ya. Ya, Pak Sabtoworo namanya, Wong Jowo aku. Ya, terima kasih Bapak. Tuhan Dan orang memberkati. Amerika, amin. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya boleh bicara? Silakan Ibu Yana. Begini, tadi Bapak siapa barusan di Pak sini Sabto. Sabto ya, Pak Sabto ngomong mengenai Sambo, ucapan Sambo. Saya terus ini memang sebelumnya saya mendengar keputusan itu dari TV, kok tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Tapi saya bukan ahli hukum ya. Ya ini apa adanya yang ada di hati dan pemikiran saya. Kok hukumannya segitu. Dan yang ini yang Putri kok cuma 8 tahun, sedang Eliezer kok 12 tahun. Ini rasanya kok kok nggak adil gitu loh. Yang sebetulnya yang berkelit-kelit itu kan Sambo dan Putri kan. Kalau Eliezer itu kan terbuka semua apa adanya. Dan ini yang saya rasakan tidak kayaknya kok ada sesuatu di pengadilan itu, kok nggak adil, keputusannya kok bisa seperti itu. Dan Putri aja kok cuma 8 tahun. Terus sebelumnya saya mengalami koperasi di Jawa sana. Itu koperasinya dia punya aset tuh banyak sekali. Punya tanah, punya rumah itu banyak sekali. Terus akhirnya operasi itu menyatakan dirinya dia belum bisa bayar, bunganya juga nggak dibayar-bayar. Akhirnya ke pengadilan, terus sudah diputuskan pailit. Nah, terus ada kuratornya, sudah 6 tahun. Kuratornya bekerja kok nggak ada hasilnya, kok nol.
dan yang apa? Yang mengelola koperasinya simpan pinjam itu bebas merdeka. Juga pegawai-pegawainya bebas merdeka. Malah pegawainya itu pada saat mau pelit itu pegawainya cari nasabah dikasih bunga tinggi. Ini nanti 3 bulan aja kamu 3 bulan aja nanti kamu deposito gitu. Akhirnya belum sampai 3 bulan sudah pelit, uangnya nggak kembali. Padahal karyawannya bilang 3 bulan aja, bunganya tinggi. Nah ini seperti ini kok sekarang para nasabahnya ini menderita, uangnya nggak kembali. Ada yang janda sudah tua, umurnya 80 lebih, naruh 1 M di sana, dia hidup dari situ. Mengandalkan bunga deposito. Tapi sampai sekarang nggak dibayar, nggak tahu gimana nasibnya terusan. Nah ini kok keadilan di Indonesia kok jeblok sekali ya, memprihatinkan sekali. Dan kami kalau berdoa untuk bangsa negara, itu pengadilan itu mesti kita bawa terus dalam doa. Tapi kok terus begini, ini sebetulnya kan pelanggaran berat kalau pengadilan seperti itu. Hakim mengadili tidak adil. Itu sebetulnya kan melanggar Pancasila, sila kelima. Ini kok nggak ada hukumnya. Nah itu yang saya pikirkan. Kok ya nggak saya pikirkan, tapi terpikir itu masih rasanya ganjel terus di hati. Kenapa pengadilan ini belum plong gitu loh, belum adil, mengadili secara adil. Memang saya tahu di dunia katanya tidak ada keadilannya adil, nanti ditata. Tapi kita kan harus berjuang juga. Harus diputuskan dengan adil. Siapa yang salah, yang hukumannya berat, yang tidak salah, tidak terhukum. Malah saya pernah dengar sejarah yang lalu. Anak seorang pejabat membunuh, tapi yang disuruh masuk penjara, orang lain dikasih uang. Nah ini gimana? Nah itu sementara pertanyaan saya itu dulu. Baik, terima kasih Bu Yana. Oma, silakan Oma. Ada yang Ya, tanggapan? begini Bu. Ibu Yana mengenai pengadilan atau apa. Kalau saya sekarang belajar begini Bu, kita tidak usah mau sakit hati, itu pengadilan tidak adil lah, itu bukan urusan kita, ngapain pusing-pusing. Maaf Oma maaf. Ya. Ibu Ayu tolong matikan rekaman dulu. Makasih. Matikan rekaman.